Sekarang kita sering mendengar seruan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebetulnya kalimat itu tidak salah. Kalimat itu haqqin yuradu biha batil sebetulnya. Sebetulnya tidak perlu kembali. Kita ini sudah mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma ini menjadi semacam lip service. Tidak dijelaskan bagaimana caranya kembali ke Quran dan As-Sunnah itu. Dengan apa kita kembali itu? Apakah cukup seperti yang mereka tawarkan? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu, membaca teksnya, kemudian dibacakan artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa addim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Gus Samsul Arifin. Ini beliau yang ada di sebelah kanan saya ini anak angkat saya waktu kuliah di Bandung. Dia tinggal di rumah, yang lainnya kos, yang tinggal di rumah itu 2 orang dari Sidogiri. Beliau ini Gus Samsul Arifin sama Iqbal. Mana Iqbal? Sudah masuk? 2 orang. Yang lainnya itu kos di dekat kampus itu. Yang saya hormati saudara moderator yang saya tadi kaget mirip kopiah dan rambutnya dengan Gus Baha. Saya ketemu tadi kaget. Ini apakah Gus Baha atau adiknya? Sama kan kopiahnya, terus Gus Baha kan ada keluar rambutnya itu. Adik-adik sekalian, kader-kader An-Najah yang berbahagia dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu sangat bangga dengan santri-santri Sidogiri ini, bukan karena Sidogiri ini sudah tua, berumur 286 tahun ya. Karena memang Sidogiri ini sekarang menjadi kebanggaan umat sebagai benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu adik-adik sekarang ini sebagai generasi penerus, santri-santri yang baik, Anda memikul beban yang berat ke depan ini, terutama dalam situasi negara seperti ini, karut-marut ya. Juga secara sosial keagamaan, efeknya juga akan mempengaruhi masyarakat dan umat kita, umat Islam di Indonesia. Maka diperlukan kader-kader dari Sidogiri ini yang tangguh ke depan ini, baik secara sosial keagamaan maupun keberaniannya di dalam mengemukakan kebenaran-kebenaran yang selama ini Anda dapatkan dari kawah Chandra di muka yang bernama PP Sidogiri ini. Tadi disebutkan saya sudah cukup lama mengajar di sini, kemudian saya tinggalkan ketika saya hijrah di Bandung dan Jakarta sekarang ini. Dan saya tertarik banyak sebetulnya bibit-bibit calon-calon ulama, calon-calon kiai dari Sidogiri ini yang seharusnya tampil ke depan mengisi kekosongan-kekosongan di negara kita ini. Apalagi sekarang ancamannya itu sangat gawat terhadap umat Islam ini. Perpecahan terjadi di mana-mana, pembelahan
terjadi di mana-mana. Kiai diadu dengan kiai, santri diadu dengan santri. Siapa semua yang di belakang ini? Habaib diadu dengan habaib. Ada habaib yang keras diadu dengan habaib lainnya supaya untuk melawan habaib ini. Karena sudah nggak bisa ngatasi kekuatan-kekuatan yang ada, kemudian dipilih orang yang bisa mengatasi Habib ini. Ada Habib Gundul, ada Habib Keribu, seperti yang kita lihat itu. Nanti ada Habib apalagi itu, diadu, kiainya diadu, habaibnya diadu, santrinya diadu. Yang terjadi seperti ini sekarang ini. Hoax sudah menyebar kemana-mana. Kita sudah mendapat pelajaran sejak zaman Nabi itu sudah ada buzzer yang menyebarkan hoax itu. Itu Ka'ab bin Zuhair itu kan asalnya buzzer itu kan. Hoax-hoaxnya itu bukan saja Nabi sebelum hijrah ke Madinah melalui media syair-syairnya itu disebarkan untuk menimbulkan permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bukan saja karena mereka itu keberatan Nabi Muhammad itu menyebarkan agama tauhid, tapi mereka merasa terancam secara ekonomi dan bisnis. Dianggap Nabi Muhammad ini melakukan perubahan-perubahan dan pembaharuan di tengah masyarakat jahiliyah yang sudah dikuasai oleh hegemoni Quraisy waktu itu. Disitulah kemudian Nabi Muhammad itu mendapat tekanan-tekanan sosial. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa perjuangan itu penuh dengan rintangan, halangan dan onak dan duri. Oleh karena itu kader-kader kita di Sidogiri ini jangan cengeng menghadapi tantangan itu. Justru harus tegar, kokoh, tak tertandingi. Seperti bunyi iklannya semen. Supaya kokoh tak tertandingi, kita harus berlatih menghadapi segala macam rintangan dan tantangan itu ke depan. Jangan cengeng, kata orang Jakarta, cengeng itu jangan mengeluh ini kekurangan. Anda dilatih di kawah candra di muka pondok tertua di dunia. Saya mengatakan di dunia, Sidogiri ini, yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman Basyaiban dari Hadramut. Ini harus tangguh karena ini diwariskan oleh ulama-ulama aulia kita yang luar biasa. Itu contohnya tadi itu. Jadi saya katakan tadi sejak zaman jahiliyah, buzzer-buzzer itu sudah bertebaran. Mereka dengan media syairnya ya menimbulkan propaganda permusuhan terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad SAW itu berhijrah ke Madinah, masih disebarkan hoax supaya masyarakat jahiliyah itu tidak terpengaruh dengan dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sampai mengapa ketika Nabi itu sudah hijrah ke Madinah masih diuber-uber? Sudah pindah, sudah meninggalkan tempat kelahirannya, tempat asyirahnya di sana. Dengan berat hati, kalau bukan karena perintah Allah untuk melakukan hijrah, Nabi mungkin tidak semudah itu meninggalkan kota Makkah. Ditinggalkan ke Madinah, masih diuber-uber melalui hoaxnya para buzzer itu, Ka'ab bin Zuhair itu. Maka itu kemudian mengapa? Karena propaganda terus dilakukan itu terjadi perang. Maaf, rehat sebentar ya, sejenak. Wih, nanti saya lagi ngajar di Sidogiri. Nanti saya telepon ya. Begitulah akhirnya terjadi peperangan Badar, Uhud, Khandaq, dan mereka kalah dalam perang Badar itu. Walaupun Nabi menghadapi benggolan-benggolan jahiliyah itu hanya dengan beberapa puluh sahabat yang ikut terlibat dalam defensif terhadap serangan daripada musuh jahiliyah itu. Dan Allah membantu. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Disuruh keluar dari kota Madinah, berada di luar kota untuk menghadapi serangan lawan dari Makkah yang digerakkan oleh kufar Quraisy untuk menumpas Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Diulang lagi dalam peperangan berikutnya, Uhud, Khandaq, Ahzab, terus. Dan sementara Ka'ab bin Zuhair yang memiliki kepiawaian dalam menyusun kata-kata, ya,
terus melakukan hoaxnya itu kirim. Jadi sejak zaman Nabi sudah ada. Kita jangan galau kalau menerima adanya tantangan buzzer seperti ini. Ada sejak zaman Rasulullah itu. Mereka kalah perang, tidak terima, propaganda tetap jalan, buzzer terus bekerja. Mereka bekerja sama, berkolaborasi dengan Bizantium dalam perang Al-Ahzab, perang Mu'tah dan lain sebagainya itu. Mereka melibatkan kekuatan Bizantium untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Dikerahkan lebih dari 1 batalion pasukan secara militer untuk menghadapi masyarakat Madinah yang waktu itu masih belum begitu banyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Namun militan pasukan-pasukan yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW itu. Dan Allah memberikan kemenangan karena ikhtiarnya, karena membela agama ini. Sampai akhirnya Islam mendapatkan secara pasti, Islam mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang dari berbagai episode peperangan itu. Dan kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk ikut serta melakukan pembukaan kota Makkah yang disebut dalam sejarah sebagai Fathu Makkah. Orang-orang kufar Quraisy yang sudah bertekuk lutut, walaupun lututnya tidak bisa ditekuk-tekuk, itu mengira Nabi Muhammad dan pasukannya, para sahabat itu sudah memang bersenjata militer, tapi bukan untuk menumpas orang jahiliyah. Coba lihat akhlaknya Rasulullah SAW. Bukan untuk menumpas orang jahiliyah. Datang sana itu untuk membebaskan Ka'bah dan kota suci Makkah itu dari semua berhala-berhala yang ada. Begitu sampai di Makkah, Rasulullah mengumumkan kepada masyarakat yang ada di sana, Al-yom yomul marhamah, al-yom tukshal Ka'bah. Hari ini hari kasih sayang, hari ini akan kami buka, kami sucikan Ka'bah dari segala macam bentuk berhala yang dipasang selama ini oleh kufar Quraisy, oleh kufar jahiliyah. Itu tokoh-tokoh Quraisy itu lari semua, yang merasa berdosa memerangi Nabi Muhammad lari semua. Ada yang menyeberangi lautan ke Afrika, termasuk Ka'ab bin Zuhair. Si buzzer senior yang satu ini siap-siap mau lari, sudah bawa tasnya bengkok, bawaannya semua mau lari. Tapi untungnya dia punya misanan yang baik, endik sepopoh sebagus sebaik. Akhirnya Bujair namanya ini langsung menemui Ka'ab sebelum dia berangkat melarikan diri. Hei Ka'ab bin Zuhair, kamu mau kemana? Saya mau lari. Kenapa kamu lari sayang? Ya ini saudara Misan kan, itu Bujair setelah masuk Islam lembut. Loh ya, pasti Muhammad akan membunuh saya. Oh tidak, kamu keliru. Coba datangi. Enggak mau. Datangilah. Ketemui kamu nih karena fitnah. Kamu enggak tahu, enggak pernah ketemu, enggak pernah berdialog. Kamu hanya dengar dari kanan kiri, kamu tiba-tiba menjadi buzzer yang menyebarkan hoax yang tidak karuan. Coba temui saja. Akhirnya luluh Ka'ab bin Zuhair itu menemui Rasulullah SAW. Dia akhirnya mendengar bahwa Rasulullah memberikan amnesti umum. Kalau bahasa politik sekarang itu presiden memberikan amnesti umum, pengampunan secara umum. Udah kamu ampuni. Idhabu antum mutlaqa. Dalam bahasa yang dicatat dalam sejarah itu dengan tinta emas. Idhabu antum mutlaqa. Pergi kamu bebas. Baru yakin Ka'ab bin Zuhair datang dan betul. Apa yang sosok manusia satu ini setelah dihadapi, melihat akhlaknya luar biasa, karismanya luar biasa Rasulullah ini, luluh dia. Dia bilang, benar kau Bujair, ini bukan manusia biasa ini. Lalu dia menyusun syair-syairnya yang diserahkan kepada Rasulullah, yang diberikan keharibaan Rasulullah SAW. Rasulullah senang dengan sikap lembut yang sudah tidak menjadi buzzer lagi yang menyebarkan hoax fitnah. Rasulullah senang dengan itu, menghadiahkan burdah kepada Ka'ab bin Zuhair. Nama itulah yang dipakai oleh Imam Busiri sebagai judul Al-Burdah, Burdatul Madih itu, yang sebagai sekarang kita baca itu. Dan akhirnya Ka'ab bin Zuhair masuk Islam. Maka karena Ka'ab bin Zuhair masuk Islam, tamatlah cerita ini. Adik-adik sekalian, yarhamukumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua ya. Jadi tantangan ke depan kita itu adalah bagaimana mempertahankan akidah.
akidah syariah Nabi Muhammad SAW ini adalah amanat yang kita emban untuk kita jaga. Dalam rumusan Maqasid syariah itu ada 5 yang kita jaga. Yang pertama itu adalah hifdzuddin. Bagaimana menjaga din ini, akidah syariah ini, yang benar-benar harus kita. Makanya saya katakan tadi bahwa Sidogiri ini bentengnya, PP Sidogiri ini adalah bentengnya akidah, karena kewajiban kita menjaga agama ini. Saya masih ingat dulu, di zaman sekitar tahun 60-an sebelum PKI itu berontak, itu para ulama menjaga akidah ini luar biasa. Berdarah-darah menghadapi komunis itu. Jadi tiap hari ulama kita tuh berdebat dengan tokoh-tokoh komunis. Jadi orang-orang beragama lain non-muslim gak sempat melakukan propaganda agamanya. Jadi yang kita hadapi ini tiap hari itu PKI, komunis. Karena komunis ini melemahkan iman umat Islam. Buat apa Anda beragama? Datangi ibu-ibu waktu sholat, masuk musola, masuk masjid. Ibu mau kemana? Saya mau sholat, nak. Ya. Sholat itu apa? Ya kita menghadap Tuhan. Tuhannya ibu siapa? Ya Allah. Ibu melihat Allah. Ya enggaklah nak, nggak bisa dilihat. Jadi ibu ini menyembah sesuatu yang nggak bisa dilihat. Ini gimana bu? Ibu menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kan lebih baik ibu ini menyembah yang bisa dilihat. Seperti itu, lihat orang Buddha menyembah patung, kan bisa dilihat. Jadi dialektika ini terus berkembang, melemahkan umat Islam waktu itu. Jadi ulama-ulama kita kerepotan, tersita waktunya itu hanya untuk urusan menghadapi PKI ini. Tapi ulama-ulama kita tidak kehilangan kecerdasan di dalam menghadapi PKI ini. Yang kita khawatirkan masyarakat awam ini akhirnya terpengaruh. Oh iya ya, jadi nggak ada gunanya kita sholat nih menyembah sesuatu yang nggak bisa lihat. Tapi para ulama menjawab semua itu dalam dialog-dialog terbuka antar ulama, antara cerdik pandai mereka orang-orang komunis dengan ulama. Pernah terjadi dialog antara ulama baik NU, Muhammadiyah maupun Persis dengan orang-orang komunis itu bertanya, bagaimana Anda menyembah sesuatu yang tidak bisa terlihat? Oh iya, karena keyakinan, saya yakin bahwa Allah itu ada. Karena itu saya menyembahnya. Bagaimana Anda menyembah Anda tidak bisa lihat? Oh tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Allah tidak bisa kita lihat, tapi ada. Dia lalu mencontohkan, ya. Apakah Anda percaya dengan adanya setrum? Oh ya, saya percaya. Kenapa kok ketawa ya semuanya ini? Ini berarti yang ketawa ini pernah kena setrum gitu. Oh iya, saya percaya adanya setrum. Ya, ya. Apakah Anda melihat setrum itu berwarna apa, bentuknya seperti apa? Oh ya, tentu saja tidak bisa kita lihat. Akhirnya dijawab sendiri. Keraguannya tadi ini kan analogi. Kias ya, analogi terhadap. Jadi jawabannya harus pakai analogi seperti itu. Ya ibu-ibu tadi yang kita tanya nggak bisa, sudah ada anak, jangan tanya itu, ibu udah ngerti. Pokoknya jawabannya gitu pasti. Pokoknya menyembah Tuhan sudah. Ada nggak ada, pokoknya saya sembah aja. Ibu itu salah. Ya jawaban awam itu kan seperti itu. Gak bisa kita salahkan, memang bukan orang pendidikan, gak bisa belajar. Tapi ulama jawabannya lain. Nah, kalau Anda percaya, ya, saya setengah percaya, enggak. Kalau nggak percaya, saya setrum Anda. Jadi seperti itu. Dialog-dialog pada tahun 60-an itu para ulama dengan tokoh-tokoh komunis seperti itu. Akhirnya perdebatan itu juga merembet kepada persoalan asal-usul manusia. Kita yakin bahwa asal-usul manusia itu dari bapak kita Adam alaihissalam. Tapi PKI nggak percaya. PKI itu pakai teori Darwinisme. Darwin itu menemukan bahwa asal-usul manusia itu dari monyet. Secara evolusi kemudian berkembang, asalnya berbulu, kemudian bulunya hilang asalnya tangannya panjang, jadi manusia. Jalannya juga sama, matanya 2, hidungnya 1, ya walaupun pesek, ada yang mancung kemudian. Jadi terjadi evolusi. Ini menurut kepercayaan Darwin yang dianut oleh kaum komunis. Ini terjadi perdebatan ulama dengan tokoh ateis.
Yang satu Adam, yang satu monyet. Nggak bisa, monyet. Yang masuk akal secara rasional bisa diterima monyet. Karena ada sejarahnya, ada evolusinya. Nah, kalau kamu tiba-tiba menempelkan langsung, oh manusia itu keturunan Adam, begitu saja. Tapi kalau kami ada teorinya, kata mereka PKI. Yang ngawur tuh kamu, karena kamu bilang tahu-tahu manusia ini Adam. Siapa Adam itu? Coba jelaskan pada kami siapa Adam itu. Seperti apa bentuknya? Mirip siapa? Terjadi perdebatan yang panjang ini. Akhirnya nggak repot, ulama-ulama kita dulu kan cerdas. Insya Allah yang ke depan lebih cerdas lagi. Dijawab, mesti gini aja sudah, biar nggak panjang-panjang dialog ini ya. Sudah gini aja, kita bagi dua. Kami umat Islam ya, keturunan Adam, Anda keturunan monyet. Aneh PKI-nya, nggak terima dia dibilang monyet. Ya berarti yang tidak rasional itu kan mereka, yang rasional itu kita. Dia dibilang monyet nggak mau, sudah Anda aja, Anda keturunan monyet sudah. Jadi insya Allah jadi ustadz dari kiai nanti yang cerdas. Karena yang kita hadapi itu juga tidak kalah cerdasnya dalam bersilat lidah. Ya seperti PKI ini, juga agama-agama lain non Muslim juga sering bermain lidah seperti itu. Nah, yang utama itu adalah itu masalah akidah yang harus kita perjuangkan dan juga syariah. Ya. Syariah. Tantangannya secara internal, ya, secara internal gitu ya. Sekarang ini adalah ya umat Islam sendiri. Kalau tadi yang saya ilustrasikan itu PKI ya. Ini sekarang ancamannya ya seperti yang menjadi diskusi kita di Sidogiri ini tuh, yaitu munculnya al-mafahim al-haddamah, paham-paham destruktif. Apakah itu Ahmadiyah yang sudah tidak terdengar lagi suaranya? Apakah itu LDII yang terus ngermet underground di bawah tanah? Ya, yang sembunyi-sembunyi menyamarkan semua perbuatan yang sebetulnya argumennya itu tidak ada. Tapi tetap jaringannya itu besar dan menyebar dengan cepat. Apakah itu Syiah dengan takiyahnya, ya, yang tetap seperti memang tidak bergerak tapi sesungguhnya bergerak. Apakah itu Ahmadiyah tidak terdengar suaranya? Apakah itu liberal? Semuanya itu ada. Ini menjadi tantangan kita ke depan untuk kader-kader An-Najah. Bagaimana terus kita hadapi semua itu. Sekarang kita sering mendengar seruan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebetulnya kalimat itu tidak salah. Kalimat itu haqqin yuradu biha batil sebetulnya. Sebetulnya tidak salah. Siapa sih tidak ingin kembali? Sebetulnya tidak perlu kembali. Kita ini sudah mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma ini menjadi semacam lip service. Sebagai apa? Perhiasan apa itu ya? Lip service itu hiasan lidah. Tidak dijelaskan bagaimana caranya kembali ke Quran dan As-Sunnah itu. Dengan apa kita kembali itu? Apakah cukup seperti yang mereka tawarkan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu, membaca teksnya kemudian dibacakan artinya? Kan tidak seperti itu. Kita bicara Al-Quran, kita bicara bahwa dalam Al-Quran itu ada ulumul Quran, ada ilmu tafsir, ada ilmu ta'wil, ada munasabah, ada khitab, arah yang dituju. Walaupun tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu ada khitabnya, tapi para ulama sudah memperhatikan ini soal ini. Kita mencoba untuk mengklasifikasi itu. Di dalam Al-Quran itu ada khitab misalnya untuk manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat khitabnya ditujukan kepada manusia semua. Hei Anda, apakah berwarna kulit putih, hitam, coklat, merah, merah muda, pink, ya. Ya terserah itu mau dicat mau apa. Itu tertuju. Apakah Anda tuh beragama Islam atau non Muslim? Apakah Anda tuh berbahasa apa? Ya. Semua masuk dalam panggilan ini. Ada juga yang ditujukan kepada orang-orang kafir yang jelas tegas, secara tegas disebutkan orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun.
Ini pedoman kita bagaimana cara berhubungan, bertoleransi, dalil-dalil untuk toleransi kita terhadap agama lain. Menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Akhirnya ayat ini ditutup seperti itu. Ini ayat supaya didengar orang kafir bahwa kami itu nggak mengganggu kamu. Kami tetap menghormati kamu yang beragama lain. Yang kita sebut beragama lain itu juga kafir. Sekarang kan aneh juga nggak mau disebut kafir. Padahal kafir itu orang yang tertutup hatinya dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka nggak mau. Kedengarannya serem gitu kalau disebut kafir. Ya betul, mereka menolak itu. Jangan sebut kafir lah, non Muslim saja. Nah, yang bahasa Al-Quran itu bilang kafir. Mau diutak-utak bagaimana ya kafir. Tapi konotasinya kafir itu bukan menghina mereka. Artinya Anda itu tertutup dengan agama tauhid ini. Bukan bermaksud ayat ini jangan disalaharti. Karena sudah kadung dalam bahasa Indonesia kafir itu konotasinya itu jelek. Jadi menerimanya juga negatif ya. Ada juga khitabnya itu ya ayuhan nabiyyu. Itu kepada nabi. Nah, jangan kita ya ayuhan nabi itu kita artikan untuk diri kita. Ada ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ya, ini kepada istri-istri nabi. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ditujukan orang yang beriman puasa itu. Karena Allah Maha mengetahui bahwa orang yang benar-benar puasa itu hanya orang yang beriman. Yang tidak terlihat oleh siapapun, tapi hanya Allah yang melihat orang ini puasa apa tidak. Karena secara zahirnya orang puasa dan tidak puasa itu sulit dibedakan. Bibir sama-sama kering. Siapa tahu orang yang pura-pura puasa itu habis minum 2 gelas terus dilap, kan kering juga. Karena apa? Imanan wahtisaban. Jadi karena imannya, rasa imannya itu dibedakan. Karena itu mengapa khitabnya ini ditujukan kepada orang yang beriman. Kita jangan galau kalau ada orang muslim tidak berpuasa. Karena levelnya belum naik ke posisi yang dipanggil sebagai orang-orang yang amanu tadi. Ya saya nggak setuju kalau bulan Ramadan ada orang nggak puasa terus dipukuli karena makan di warung, maabi telur pereng. Ya kita memang panas ya, puasa-puasa kok 3 piring siang hari. Kok kebangetan kalau bahasa Jawanya. Ya kita jangan panas hati ya, udah diajak lah. Anda ini muslim atau bukan? Ya ditingkatkan levelnya menjadi orang yang nanti termasuk dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya orang-orang yang beriman. Ada lagi khitabnya itu ditujukan kepada manusia dan jin. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Khitabnya kepada siapa? Kepada jin dan manusia. Wahai manusia dan jin, in istata'tum an tanfudhu, jika kamu bermaksud dan memiliki kemampuan untuk meluncur ke luar angkasa min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, meluncurlah kamu. La tanfuduna illa bisultan. Engkau tidak akan meluncur kecuali dengan sultan. Sultan itu apa? Sultan itu waktu itu saya mendengar tafsirnya abah saya di Bondowoso, di kotanya beliau ini juga di Masjid Jami ada tafsir Quran seminggu 2 kali waktu itu. Berlangsung 15 tahun. Itu kalau dikumpulkan hatam mungkin tafsirnya menjadi 15 jilid barangkali ada. Pas waktu Apollo 11 mendarat di bulan pada tahun 70-an itu, saya masih kecil waktu itu, masih bisa menangkap dan lebih setelah di-review di tab itu dengar lagi baru menyadari saya bahwa manusia itu bisa mendarat di bulan melalui ayat ini. Jadi manusia dan jin, mungkin jin terlebih dahulu melanglang buana ya, baru manusia. Itu diartikan bisultan itu artinya sains dan teknologi. Siapa yang menguasai dan di sini panggilannya manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu lagi. Manusia, semuslim ataupun sekaper bisa ke bulan. Tapi waktu itu saya masih mendengar ada beberapa orang yang nggak percaya. Sudah tak tahu dah. Itu khutbah Jumat. Saya ingat loh ya, mun pertajah orang yang mendarat di bulan kaper. Tak ada orang yang mendarat di bulan.
Tak mungkin. Manusia itu mendarat di bumi bukan di bulan gitu. Nah, ternyata nggak baca ayat ini kan. Jadi itulah yang gambaran yang ingin saya bacakan tuh ya. Seperti itu. Bahwa dari khitab itu tidak segampang itu. Ya, orang sekarang orang-orang yang ngajak kita kembali kepada Quran dan Sunnah itu kan cuma baca teks dan terjemahannya. Gitu. Teksnya benar ya. Terjemahannya mungkin benar, tapi pemahamannya yang salah. Setiap ayat itu menurut saya memiliki peruntukannya sendiri-sendiri melalui kitab ini. Ibarat obat, mana mungkin sakit kepala itu bisa sembuh kalau minum obat sakit perut. Jadi tiap obat ada peruntukannya. Demikian juga ayat. Ayat ini ada peruntukannya. Nah, beda antara teks dengan tafsir. Kalau tafsir Quran itu adalah kecenderungan daripada kecenderungan subjektif daripada mufassirnya, yang boleh jadi mufassir itu terpengaruh dengan afiliasi politiknya, kecenderungan mazhabnya, dan seterusnya. Karena itu Imam Badruddin Az-Zarkashi mengatakan bahwa tafsir itu bukan ilmu yang nadhaja walam yahtarik, matang tapi tidak terbakar. Tidak terbakar itu maksudnya tidak banyak dihasilkan kaidah-kaidahnya yang bisa menjadi pedoman bagi para mufassir yang ada atau yang datang kemudian. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis dinyatakan oleh Imam Badruddin Az-Zarkashi sebagai nadhaja wa qad ihtarak, matang dan sudah terbakar. Sudah terbakar itu sudah ada metodologinya, ada mustalah hadis, ada kaidah-kaidahnya yang sudah pasti seperti itu. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kita mengenal banyak dalam ulumul hadis itu ada ilmu diraya, ilmu riwayah, ilmu riwayah, mustalah hadis ya. Kemudian ada asbabul wurud. Kalau Al-Quran itu asbabun nuzul, ini asbabul wurud ya. Walaupun tidak semua hadis yang diperankan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada sebab-sebabnya, tanpa sebab langsung Rasulullah mengucapkan, itu dapat kita telusuri semuanya itu dari latar belakang historisnya. Ulama-ulama mengenal ada hadis itu bersifat lokal, hanya untuk orang Arab, tidak berlaku secara universal. Namanya saja lokal, tidak berlaku pada universal. Ada hadis itu yang bersifat temporal, sementara, hanya berlaku sementara kemudian dicabut. Kemudian ada hadis juga sebaliknya, berlaku universal selama-lamanya. Itu harus kita klasifikasi. Yaitu orang-orang Salafi itu kan main pokoknya hadis sudah, mempengaruhi masyarakat awam. Neko beda hadis nih, coba baca TV. Ini ada hadisnya nih. Hadisnya benar, tapi pemahaman kamu salah terhadap hadis itu. Karena tidak dilihat dari ilmu hadis. Cuman dibaca hadisnya, diterjemahkan saja. Rawahul Bukhari Muslim, selesai, tidak dijelaskan bahwa apakah hadis ini hadis muskil yang perlu takwil. Tidak. Seperti hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kalau Ramadan datang, surga terbuka, neraka tertutup, setan terbelenggu. Kemudian dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat kita. Setiap Ramadan justru paling banyak pencopetan, perampokan. Ketika ditangkap ditanya polisi, kenapa kamu mencopet? Ini kan bulan suci. Iya Pak, buat lebaran ke mudik. Nah, apakah ini hadis ini tidak sahih? Hadis ini sahih. Sahih matannya, sahih sanadnya, hanya perlu ditakwilkan, dijelaskan. Bahwa setan turut terbelenggu artinya kiasan, kata kiasan bahwa kesempatan umat manusia di bulan suci ini untuk menuju kebaikan ada, sehingga menyebabkan kalau Anda berbuat baik, masjid-masjid ramai, orang tarawih semua, setan tidak punya pekerjaan, seolah-olah terbelenggu, tidak bisa menggoda. Semuanya ke masjid, semuanya puasa, semuanya iktikaf, semuanya sedekah, ini amal soleh, semua yang mau menggodain siapa? Seperti itu. Ada yang bersifat temporal, tadi saya sebutkan tadi. Bersifat temporal itu yang sementara. Misalnya ziarah kubur.
Ziarah kubur itu kan asal mulanya dilarang oleh Nabi di awal permulaan dakwah. Karena apa? Orang-orang jahiliyah itu walaupun sudah beriman, berbaiat kepada Nabi, tapi kalau ke kuburan itu sedikit menyembah-nyembah gitu, leluhur apa itu. Maka itu Nabi ketat mengeluarkan pernyataan ini bahwa jangan berziarah ke kubur. Tapi kemudian setelah iman tertanam, akidah kuat, Nabi mencabut itu dari larangan menjadi perintah. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kamu ziarah kubur. Sekarang berbondong-bondonglah, perintah menjadi amr. Sekarang berbondong-bondongnya kamu ke kuburan, karena ke kuburan itu pertama mengingat kematian. Mengapa ada manusia sombong? Karena lupa bahwa dia akan mati, makanya dia sombong. Tapi kalau terus-menerus manusia itu mengingat kematian, ya dia akan menjadi sombong. Toh dia akan mati. Juga ini menekan egonya orang kalau sudah ziarah kubur itu. Memberikan kesejukan, ketenangan, ingat akhirat, ingat kehidupan sesudah kehidupan berikutnya. Yang kedua, mendoakan yang mati. Anda jangan mengira orang yang di kuburan itu yang kurang amal solehnya itu tidak mengharapkan doa-doa kita. Terutama ayah terhadap anaknya, terhadap ibunya. Hubungan kekerabatan itu penting ditunggu. Digambarkan oleh Nabi seorang yang meninggal dunia yang amalnya itu tidak cukup, itu seperti timbul tenggelam. Katanya orang Jawa, mekap, seperti orang mau tenggelam. Menunggu apa? Pertolongan kita. Kita melemparkan pelampung untuk menyelamatkan dia. Doa-doa kita itulah pelampung-pelampung itu. Jadi begitu. Akhirnya dianukan. Jadi memahami hadis kalau secara letterlek memang berbahaya. Dan ini dijadikan alasan oleh orang-orang al-mafahim al-haddama itu paham-paham radikal itu semua yang kita kena imbasnya sekarang. Mereka melarang musik sehingga kita dihadap-hadapkan dengan negara sekarang ini. Seolah-olah kita ini semua juga menolak lagu Indonesia Raya. Musik itu saya kira hukumnya tidak ada hukumnya. Ada hukumnya itu setelah apa di dalam musik itu. Kalau di sana ada dangdutan, orang buka-bukaan dan minuman keras, ada dangdutan, biduan-biduanita dan lain sebagainya, baru di sana bisa kita katakan haram. Bukan musiknya. Nabi itu waktu disambut di Madinah dengan terbang. Apa terbang itu bukan musik? Dengan rebana. Apa bukan musik? Jadi sekarang mereka tiba-tiba mengharamkan musik hanya membawa 1-2 hadis tanpa dilihat asal usulnya, latar belakang historisnya. Tiba-tiba akhirnya kita seperti sekarang ini dihadap-hadapkan dengan negara. Seolah-olah kita umat Islam itu menolak lagu Indonesia Raya. Seolah-olah kita itu kurang cintanya kepada tanah air. Ini gara-gara mereka kita kena imbasnya semua. Karena itu kita jangan diam, kita jelaskan kepada negara bahwa ini hanya beberapa gelintir orang yang harus kita atasi urusan negara itu. Kemudian adik-adik sekalian, saudara-saudara kader-kader An-Najah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis ya yang kalau kita tidak melihat latar belakangnya, kemudian kapan hadis ini untuk apa, kita sangat kerepotan. Seperti ada hadis yang berbunyi, ini sahih ini hadis ini. Inna asyaddal adzabi indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Nanti di hari kiamat yang paling keras adabnya itu adalah tukang lukis dan tukang potret, termasuk yang punya kamera ini. Rawahul Bukhari Muslim, sahih ini hadis. Ini hadis bersifat temporal lokal. Pada masa itu orang-orang jahiliyah yang baik yang baru-baru masuk Islam itu suka membuat patung. Kamera waktu itu nggak ada ya. Kemudian kita kiaskan jadi kamera. Ya kamera lebih hidup lagi daripada patung. Kalau patung nggak bisa bicara, tapi hasil kamera ini tetap seperti orangnya bisa bicara, bisa diputar terus. Itu pada masa itu iman dan akidah belum tertanam dengan baik. Sehingga walaupun sudah masuk Islam, masih tetap aja masih senang patung, senang ini, masih disembah-sembah. Karena itu Nabi tegas. Tapi setelah iman di dada kuat dan kita membuat satu gambar bukan untuk disembah,
Moto untuk kepentingan paspor, foto untuk kepentingan KTP, ya nggak apa-apa. Karena untuk maslahat manusia. Kenapa tidak dilihat dari maslahatnya manusia? Nah, inilah kebodohan sebagian besar atau segelintir orang-orang kita tuh yang jika memahami hadis-hadis Nabi secara letterlek seperti itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, Imam Al-Gharafi orang pertama yang membuat klasifikasi hadis itu ya. Pertama, kedudukan Nabi sebagai Rasul dan Nabi. Itu apa yang diucapkan oleh Nabi ya, secara tegas harus kita taati sebagai kapasitas beliau Rasul dan Nabi. Yang kedua, Nabi sebagai pemimpin umat dan masyarakat, sebagai pemimpin negara. Maka semua dekret yang dibuat oleh Rasulullah SAW harus kita taati sebagai satu hukum berlaku buat umat Islam. Yang ketiga, Nabi sebagai hakim dan qadhi. Secara formal pasti benar keputusan itu dari Nabi. Secara material mungkin setiap orang yang diadili itu kan banyak menyembunyikan kejadiannya atau perkaranya supaya mendapatkan hukuman yang ringan. Maka Nabi memutus berdasarkan pengakuannya, walaupun pengakuannya itu ditutup-tutupi. Berlakulah al-Islam yahkum bid-dhawahir. Islam itu menghukum menurut dhahir dan pengakuannya. Di situ perbedaannya. Ketika Nabi sebagai qadhi dan hakim itu menghukum berdasarkan pengakuan dan dhahirnya itu. Yang keempat, kapasitas beliau sebagai pribadi. Nabi seringkali memberikan apresiasi kepada sahabatnya. Ketemu Sayyidina Abu Bakar, mengapresiasi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kejadian itu yaitu terjadi setelah Nabi turun dari Isra dan Mi'raj pada masa itu. Kemudian orang-orang Quraisy yang sudah masuk Islam, bahkan ada yang murtad kembali tidak percaya dengan cerita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar belum ketemu Nabi, masih di rumah, disongsong oleh orang-orang Quraisy dengan mengatakan, apa Muhammad mengatakan bahwa setengah malam dia turun semalam dari langit, hanya setengah malam ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjut ke langit lapis 7. Bagaimana menurut kamu Abu Bakar? Siapa yang mengatakan? Muhammad, temanmu, sahibat Muhammad. Kalau beliau yang mengatakan, kata Sayyidina Abu Bakar, pasti benar. Al-adzu fil idraki idraku. Maka Allah mendengar itu, mengirim gelar supaya Nabi Muhammad memberikan gelar itu kepada Sayyidina Abu Bakar dengan As-Siddiq, gelar yang tidak pernah diberikan kepada siapapun karena membenarkan dengan imannya. Tidak bisa disalahkan, kemungkinan juga tidak bisa disalahkan nalarnya jahiliyah. Bagaimana mungkin bisa menangkap peristiwa yang hanya semalam? Karena kendaraan paling cepat di zaman jahiliyah itu kuda. Untuk menempuh Baitul Maqdis yang jaraknya begitu jauh, sekian ratus mil itu berhari, berminggu, bahkan bulan. Jadi nalar jahiliyah nggak mampu mencerna itu. Nah, sementara Abu Bakar merespon bukan dengan akal. Akal ada ruang dan waktunya. Akal itu ada keterbatasannya. Yang tidak ada batas tuh yang ada di sini bersemayam dalam iman kita. Dengan iman merespon peristiwa itu. Nah, karena itu kita harus bisa merespon ini, merespon kaum liberal itu bahwa iman itu yang bersumber dari wahyu itu pasti benarnya, sebuah kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Nanti akan saya ceritakan bagaimana dialog di zaman dahulu antara orang liberal dengan dengan yang menggunakan akalnya seperti Mu'tazilah dengan orang yang mendahulukan wahyu. Sebagai pribadi, menurut Imam Al-Gharafi, Nabi mempunyai hak untuk memuji-muji sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar dapat gelar, Sayyidina Umar diberi gelar Al-Faruq. Ya. Orang yang bisa membedakan antara hak dan batil. Dan masuk Islamnya Abu Bakar itu karena berkat doa Rasulullah. Ketika dalam tekanan berada di jahiliyah, masa dakwah permulaan di Makkah, Nabi Muhammad itu berdoa supaya Islam itu dikuatkan dengan satu orang lagi yang bisa membentengi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kekuatan
umat Islam yang ada ini dengan salah satu di antara orang yang namanya Umar atau Amr ini. Allahumma hadil Islam bi hadzal umarain. Yaitu yang satu Umar bin Khattab, yang satu Amr, yaitu Abu Jahal. Allah Maha mengetahui, tidak memilih Amr, yaitu Abu Jahal yang hatinya busuk dendam kepada Rasulullah, tapi memilih Umar yang lebih rasional di dalam merespon dakwah Nabi Muhammad SAW, walaupun cukup keras menentang dakwah beliau. Akhirnya Islam kuat dari situ, dan akhirnya Nabi memberikan gelar Al-Faruq yang membedakan antara hak dan batil. Kemudian yang ketiga diberikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan bin Nurain karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diberi gelar Asadullahil Ghalib, yang diberi gelar, yang dikatakan oleh Rasulullah, ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Bahkan Ali juga lebih banyak mendapatkan apresiasi dari Nabi Muhammad SAW karena yang memelihara di Baitun Nubuwah itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Allah yang menyelamatkan Ali dari pengaruh kufar Quraisy. Masa itu kecil, termasuk kategori orang pertama masuk Islam dari pihak anak-anak kecil, dari kategori anak-anak kecil. Orang besarnya Sayyidina Abu Bakar, dari perempuan Khadijah, dari anak-anak remajanya, anak bocah dan remajanya diwakili oleh Sayyidina Ali. Dan banyak Ali mendapatkan apresiasi. Mu'ad bin Jabal diberi gelar diapresiasi oleh Nabi, a'lamun nas Mu'ad bin Jabal, paling alimnya manusia itu Mu'ad bin Jabal. Paling dengan isim tafdil a'lamun nas. Mengapa demikian? Karena Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi untuk menjadi mufti di Yaman. Ketika terjadi dialog dengan Nabi sebelum diutus berangkat ke Yaman, beliau ditanya, dengan apa engkau wahai Mu'ad bin Jabal untuk membuat fatwa menghukum umat manusia yang ada di sana? Tentu saja Rasulullah dengan Al-Quran. Fa in lam tajid, kalau enggak mau dapati, tentu dengan sunatmu. Fa in lam tajid, kalau enggak mau dapati, ajtahidu bira'i, saya akan berijtihad menurut kadar nalar saya. Jadi diberi wewenang. Jadi kemana itu orang-orang salafi yang tidak mengerti masalah ini, hanya Quran dan Sunnah? Dinamika Islam ini bergerak sangat cepat. Bagaimana mungkin dinamika ini direm atau dikembalikan lagi seperti di zamannya Rasulullah? Yang kita saat ini tidak membayangkan di zaman Rasulullah itu ada HP. Mereka semua pakai HP. Ada HP, ada komputer, ada teknologi-teknologi yang ada pesawat terbang, ada mobil yang kecepatannya seperti pesawat terbang, ada sepeda motor bisa terbang. Ada sepeda motor bisa terbang. Ada sepeda motor bisa jadi perahu. Ada mobil, saya pernah naik ini soalnya. Di Lombok itu ada saya punya teman punya mobil bisa disulap kalau masuk air bisa jadi perahu, bisa jadi kapal. Hanya saja saya nggak mau diteruskan, sudah balik aja. Kita nanti tenggelam walaupun mobil ini mewah gitu. Itu ada teman saya punya mobil tuh BMW ya. Dan itu belinya tuh pesan dulu ke Jerman. Di sini dijual, mungkin nggak laku kalau dijual di toko. Ya karena belum tentu orang bisa beli itu. Selain harganya mahal, juga untuk kepentingan apa orang beli mobil di darat yang bisa masuk air, bisa jadi perahu. Jadi artinya dinamika sosial umat Islam ini terus bergerak menuju perubahan. Bagaimana mungkin zaman yang sudah terus berubah ini ditarik kembali settingnya seperti zaman Rasulullah? Tapi anehnya saudara-saudara, mereka itu kalau berkhutbah Jum'ah ya, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Habis mengucapkan itu, saudara-saudara sekalian, khutbahnya bahasa Indonesia. Dari mana dia dalilnya Nabi Muhammad tuh khutbahnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Inggris? Jadi nggak konsisten juga. Kita di masjid katanya nggak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Habis sholat terus kita salam-salaman. Nah, tapi saya tanya, nah, kalau salaman-salaman nggak boleh, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka HP boleh nggak? Oh nggak apa-apa. Ini nggak konsisten. Buka HP, nyalakan HP lagi nggak apa-apa. Salam-salaman yang menyambung human relation, menyambung hablun minan nas, dilarang. Padahal dalam sholat itu kita tutup akhir sholat itu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengisyaratkan toleh kanan kiri. Kanan siapa? Kita
hubungan hablum minan nas setelah hablum minallah. Hubungan vertikal, hubungan horizontal. Jadi alam pikiran mereka itu gimana? Nggak bisa kita paham. Asbun aja, asal ngomong. Tapi ini berbahaya gitu loh. Kita memang mau biarkan juga nggak bisa. Karena ini berbahaya, masyarakat awam banyak terpengaruh. Karena ajaran yang simpel ini bagi orang-orang yang kosong seperti botol atau cangkir atau gelas yang kosong. Siapa yang ngisi jadinya seperti itulah. Ini tantangan saudara sebagai kader-kader An-Najah untuk bagaimana bisa menyadarkan orang-orang awam ini dari kejumutan seperti itu. Sampai jam berapa ini? Sudah hampir 1 jam. Ya. Apa ada tanya jawab? Oh baik. Jadi saya kira itu pengantar dari saya ya. Supaya tidak terlalu panjang, ya intinya saya berharap ya bukan untuk hari ini, tapi untuk hari esok juga An-Najah ini melahirkan kader-kader yang menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah, yang kokoh tak tertandingi seperti iklan semen. Mudah-mudahan hadza ma'qul wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.